etika produksi dan pemasaran sampai tuntas. Langsung saja yuk. Pengertian etika produksi. Etika adalah suatu prinsip, nilai, dan norma yang menegaskan tentang benar atau salah. Sedangkan produksi yaitu suatu kegiatan untuk menghasilkan barang serta menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Sehingga etika produksi yaitu suatu prinsip, nilai, dan norma yang menegaskan tentang benar atau salah dalam suatu produksi atau penambahan nilai guna barang atau jasa dalam perusahaan. Produksi merupakan tahapan yang penting dalam proses berbisnis, karena dengan produksi, perusahaan dapat menghasilkan produk baik barang atau jasa yang nantinya akan menjadi profit untuk perusahaan. Tujuan dari produksi sendiri yaitu yang pertama, memperbanyak jumlah barang dan jasa, karena maksud dari produksi sendiri yaitu untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. Selain menghasilkan barang atau jasa, perusahaan juga saling berlomba-lomba untuk menghasilkan produk yang berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban. Perusahaan selalu mengembangkan barang atau jasa produksinya mengikuti perkembangan konsumen yang terus berubah kebutuhannya. Yang keempat, mengganti barang-barang yang rusak atau habis. Maksudnya, yaitu bahwa perusahaan tidak hanya sekali dalam memproduksi, namun dilakukan secara berkala dan terus-menerus. Yang kelima, memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga. Maksudnya, dengan produksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan perusahaan maupun rumah tangga. Yang keenam, memenuhi pasar internasional. Selain memenuhi pasar nasional, perusahaan berlomba-lomba untuk menghasilkan produksi yang dapat masuk dalam pasar internasional. Pentingnya etika produksi. Melakukan suatu produksi dalam suatu perusahaan tentunya diharapkan dapat menghasilkan laba sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi yang seminimal mungkin. Upaya yang dilakukan perusahaan untuk hal itu yaitu dengan melakukan berbagai cara dan solusi. Tentunya upaya tersebut harus sesuai dengan etika yang ada dan mempertimbangkan dari berbagai pihak, mulai dari karyawan perusahaan itu sendiri dan konsumen perusahaan. Namun sayangnya masih ada perusahaan yang melakukan upaya yang tidak mempertimbangkan pihak lain, bahkan memberikan dampak buruk demi menghasilkan laba yang sebanyak-banyaknya. Padahal tanpa adanya konsumen atau karyawan, suatu perusahaan tidak dapat berjalan karena dari merekalah perusahaan dapat terus memproduksi barang atau jasa. Pengertian etika pemasaran. Etika yaitu suatu prinsip, nilai, dan norma yang dipakai untuk membenarkan atau menyalahkan suatu tindakan. Pemasaran sendiri yaitu proses di mana hasil produksi, baik barang atau jasa yang dihasilkan ditawarkan kepada konsumen atau masyarakat, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli barang atau menggunakan jasa yang diberikan. Sehingga etika pemasaran yaitu suatu prinsip, nilai, dan norma yang dipakai untuk menawarkan produk barang atau jasa kepada konsumen dengan baik dan benar. Tujuan dari etika pemasaran yaitu untuk mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam menawarkan produk, barang, dan jasa. Dengan adanya etika pemasaran, diharapkan perusahaan dalam melakukan proses pemasaran memperhatikan etika dalam berbisnis.
Jangan sampai saat melakukan pemasaran, sebuah perusahaan melakukan penipuan terhadap konsumen atau pelanggan dengan melakukan branding berlebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan dari produk yang dihasilkan. Ruang lingkup etika pemasaran. Terdapat 3 hal dalam ruang lingkup etika pemasaran yang antara lain, yang pertama, manajer pemasaran harus menerima tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka. Maksudnya, di sini seorang manajer pemasaran merupakan orang yang menjadi penentu suatu tindakan yang dilakukan dalam pemasaran, sehingga seorang manajer memegang tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan tim pemasaran. Yang kedua, manajer pemasaran harus menahan diri dari sengaja merugikan, mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang relevan dan akurat, mewakili diri mereka sendiri, perusahaan mereka, dan merek mereka. Dan yang ketiga, manajer pemasaran harus melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa pilihan dan tindakan mereka melayani kepentingan terbaik dari semua pelanggan, organisasi, dan masyarakat terkait. Pasar dan perlindungan konsumen. Secara spontan, bisnis dimulai dengan mencurahkan segala perhatiannya kepada produknya, bukan kepada konsumen. Perkembangan itu juga terlihat dalam sejarah bisnis Amerika Serikat yang dari banyak segi menjadi perintis dalam bisnis modern. Pada tahun 1962, Presiden John F. Kennedy mengirim pada Kongres DPR Amerika yang disebut Special Message on Protecting the Consumer Interest, di mana ia mendapatkan 4 hak yang dimiliki setiap konsumen. The right to be safety, the right to be informed, the right to be choose, and the right to be heard. Perumusan hak konsumen yang termasyhur ini agaknya tidak lengkap, tetapi dipandang sebagai jalan masuk yang tepat ke dalam masalah etik sekitar konsumen. Yang pertama, hak atas keamanan. Banyak produk mengandung resiko tertentu untuk konsumen, khususnya resiko untuk kesehatan dan keselamatan. Sebagai contoh dapat disebut pestisida, obat-obatan, makanan, mainan anak, kendaraan bermotor, dan alat kerja. Konsumen berhak atas produk yang aman, artinya produk yang tidak mempunyai kesalahan teknis atau kesalahan lainnya yang bisa merugikan kesehatan atau bahkan membahayakan kehidupan konsumen. Bila semua produk karena hakikatnya selalu mengandung resiko, contohnya gergaji listrik, resiko itu harus dibatasi sampai tingkat seminimal mungkin. Yang kedua, hak atas informasi. Konsumen berhak memperoleh informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik apa sesungguhnya produk itu, bahan bakunya, bagaimana cara memakainya, maupun resiko dari pemakaiannya. Hak ini meliputi segala aspek pemasaran dan periklanan. Semua informasi yang disebut pada label produk tersebut haruslah benar, seperti isinya, beratnya, tanggal kadaluarsanya, ciri-ciri khusus, dan sebagainya. Yang ketiga, hak atas memilih. Dalam sistem ekonomi pasar bebas, di mana kompetisi merupakan unsur hakiki, konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk atau jasa yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk bisa berbeda. Konsumen berhak untuk membandingkannya sebelum mengambil keputusan untuk membeli. Yang keempat, hak atas didengarkan. Karena konsumen adalah orang yang menggunakan produk atau jasa, keinginannya tentang produk atau jasa itu berhak untuk didengarkan dan dipertimbangkan, terutama keluhannya. Hak-hak konsumen itu tentu tidak boleh dimengerti sebagai hak dalam arti sempit.
Hak-hak ini pula bukan hak legal yang dapat dituntut di pengadilan. Lebih baik, hak-hak konsumen dipahami sebagai cita-cita atau tujuan yang harus direalisasikan dalam masyarakat. Yang kelima, hak lingkungan hidup. Konsumen boleh menuntut bahwa produk harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan atau merugikan keberlanjutan proses-proses alam. Dengan kata lain, ia memilih produk yang ramah lingkungan. Yang keenam, hak konsumen akan pendidikan. Konsumen mempunyai hak untuk dididik melalui sekolah dan media massa agar dapat dipersiapkan menjadi konsumen yang kritis dan sadar akan haknya. Dengan begitu, ia sanggup memberikan sumbangan yang berarti kepada mutu kehidupan ekonomi dan mutu bisnis pada umumnya. Semua hak konsumen ini disebut juga dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang dimiliki Indonesia sejak April tahun 1999, ditambah beberapa hak lain seperti hak untuk mendapatkan advokasi serta pelindungan dan hak untuk mendapatkan ganti rugi atau penggantian bila produk tidak dalam keadaan semestinya. Ya, untuk selanjutnya kita akan berbicara mengenai pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Hubungan antara perusahaan dengan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual, dan kewajiban moral perusahaan pada konsumen adalah seperti yang diberikan dalam hubungan kontraktual. Teori kontrak tentang tugas perusahaan terhadap konsumen didasarkan pada pandangan bahwa kontrak adalah sebuah perjanjian bahasa yang mewajibkan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan isi persetujuan. Teori Rawis juga memberikan pembenaran pada pandangan yang didasarkan pada gagasan bahwa kebebasan kita diperluas oleh pengakuan atas hak dan kewajiban kontraktual. Ada beberapa batasan moral sekunder. Yang pertama, kedua belah pihak harus mengetahui sepenuhnya sifat perjanjian yang mereka buat. Yang kedua, kedua belah pihak tidak boleh dengan sengaja menyalahartikan fakta-fakta perjanjian pada pihak lain. Dan yang ketiga, kedua belah pihak tidak boleh menyetujui perjanjian karena keterpaksaan atau pengaruh lain. Kewajiban moral paling dasar perusahaan terhadap konsumen adalah kewajiban untuk memberikan suatu produk dengan karakteristik persis seperti yang dinyatakan perusahaan, yang mendorong konsumen untuk membuat kontrak dengan sukarela dan yang membentuk pemahaman tentang apa yang disetujui akan dibelinya. Pandangan kontrak juga menyatakan bahwa pihak penjual berkewajiban memenuhi klaim yang dibuatnya tentang produk tersebut. Klaim terbuka ataupun tidak langsung yang mungkin diberikan penjual tentang kualitas produknya mencakup berbagai bidang dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Definisi kualitas produk yang digunakan adalah yang pertama, klaim tentang reliabilitas mengacu pada probabilitas bahwa suatu produk akan berfungsi seperti yang diharapkan konsumen. Yang kedua, klaim tentang masa penggunaan suatu produk mengacu pada periode di mana suatu produk berfungsi secara efektif seperti yang diharapkan konsumen. Yang ketiga, klaim tentang kemudahan pemeliharaan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara memperbaiki suatu produk dan menjaganya agar tetap berfungsi dengan baik. Yang keempat, klaim tentang keamanan produk. Ini mengacu pada tingkat resiko yang berkaitan dengan penggunaan suatu produk. Sebuah perjanjian tidak bisa mengikat kecuali bila pihak-pihak yang terlibat mengetahui apa yang mereka lakukan dan melakukannya dengan sukarela.
Hal ini mengimplikasikannya bahwa penjual yang akan membuat perjanjian dengan konsumen berkewajiban untuk mengungkapkan dengan tepat apa yang akan dibeli konsumen dan apa saja syarat penjualannya. Kesalahan penggambaran atau misrepresentasi dalam hal ini lebih parah dibandingkan kegagalan mengungkapkan informasi dan meniadakan kebebasan untuk memilih. Dengan kata lain, seseorang dengan sengaja memberikan penjelasan yang salah kepada orang lain agar orang tersebut melakukan sesuatu seperti yang diinginkan, bukan seperti yang diinginkan orang itu sendiri, apabila dia mengetahui yang sebenarnya. Orang bertindak irasional karena rasa takut atau tekanan emosional. Saat penjual mengambil keuntungan dari rasa takut atau tekanan emosi pembeli untuk membeli sesuatu yang tidak akan dibelinya, jika dipikir secara rasional, maka penjual berarti menggunakan paksaan atau pengaruh untuk memaksa. Teori kontraktual memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, orang mengasumsikan bahwa perusahaan melakukan perjanjian secara langsung dengan konsumen. Lalu yang kedua, fokus pada fakta bahwa sebuah kontrak sama dengan pedang bermata dua. Yang ketiga, mengkritik asumsi bahwa pembeli dan penjual adalah sama dalam perjanjian penjualan. Teori yang selanjutnya yaitu teori due care atau teori perhatian semestinya. Teori ini adalah teori tentang kewajiban perusahaan terhadap konsumen didasarkan pada gagasan bahwa pembeli dan konsumen tidak saling sejajar dan bahwa kepentingan-kepentingan konsumen sangat rentan terhadap tujuan-tujuan perusahaan. Dalam hal ini memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki konsumen. Karena produsen dalam posisi yang menguntungkan, maka kewajiban untuk menjamin bahwa kepentingan konsumen tidak dirugikan oleh produk yang mereka tawarkan. Pandangan due care menyatakan bahwa konsumen harus bergantung pada keahlian produsen. Maka produsen tidak hanya berkewajiban memberikan produk yang sesuai dengan klaim yang dibuatnya, namun juga wajib berhati-hati untuk mencegah orang lain tidak terluka atau tidak dirugikan oleh produk tersebut. Produsen bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh si konsumen dengan memakai produk, walaupun tanggung jawab itu tidak tertera dalam kontrak jual beli atau bahkan disangkal secara eksplisit. Pandangan due care ini tidak memfokuskan kontrak atau persetujuan antara konsumen dengan produsen, melainkan terutama kualitas produk serta tanggung jawab produsen. Karena itu, tekanannya bukan pada segi hukum saja, seperti teori kontrak, melainkan pada etika dalam segi. Menurut Edgar Schein, dalam teori due care memiliki beberapa elemen-elemen dasar yang antara lain yaitu yang pertama, seorang profesional adalah orang yang lebih mengetahui apa yang baik bagi kliennya dibandingkan apa yang diketahui klien itu sendiri. Yang kedua, klien harus dilindungi dari eksploitasi dalam suatu keadaan di mana dia tidak mampu melindungi dirinya sendiri karena tidak adanya pengetahuan yang relevan. Dan yang ketiga, konsumen belum berada dalam posisi untuk mengetahui apa yang dibelinya sehingga otomatis berada dalam posisi yang rentan. Ada beberapa tanggung jawab produsen menurut teori due care, yaitu yang pertama, produsen harus memastikan apakah desain sebuah produk mengandung bahaya dan dilengkapi perangkat pengaman yang diperlukan. Lalu, pengawasan proses pemanufakturan untuk menyingkirkan produk cacat, mengidentifikasi kelemahan yang muncul, dan memastikan tidak terjadinya tindakan penggantian material dengan bahan yang lebih murah terjadi selama proses produksi. Dalam proses ini akan diadakan sebuah proses pengendalian mutu selama proses produksi. Lalu yang ketiga, produsen perlu melampirkan label, peringatan, atau
instruksi pada produk untuk memberitahu pemakai tentang semua bahaya penggunaan atau penyalahgunaan suatu produk. Instruksi haruslah jelas, sederhana, dan mencolok, dan untuk tingkat pengaman haruslah dipertimbangkan dengan orang yang akan menggunakannya atau melakukannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa teori Duker juga memiliki beberapa kelemahan, yang antara lain tidak ada metode peraturan yang jelas guna menentukan sejauh mana perusahaan perlu memberikan jaminan keamanan atas produknya. Lalu, asumsi bahwa produsen mampu menemukan resiko dalam penggunaan produk sebelum konsumen membeli atau menggunakannya. Pada kenyataannya, produk baru yang berinovasi tinggi dengan tingkat kerusakan yang tidak bisa dideteksi sebelum dipakai tetap disalurkan ke pasar. Lalu, teori Duker terlihat paternalistik. Teori ini mengasumsikan produsen adalah pihak pengambil keputusan terpenting bagi konsumen, setidaknya dalam kaitannya dengan tingkat resiko konsumen. Contoh studi kasus etika produksi dan pemasaran. Produk HEAT dianggap merupakan anti nyamuk yang efektif dan murah untuk menjauhkan nyamuk dari kita. Tetapi ternyata murahnya hanya harga tersebut juga membawa dampak negatif bagi konsumen HEAT. Telah ditemukan zat kimia berbahaya di dalam kandungan kimia HEAT yang dapat membahayakan kesehatan konsumennya, yaitu propoxur dan diklorvos. Dua zat ini berakibat buruk bagi manusia, antara lain keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernafasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. Obat anti nyamuk HEAT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HEAT 2,1A atau jenis semprot dan HEAT 17 liter. Cair isi ulang. Departemen Pertanian juga telah mengeluarkan larangan penggunaan diklorvos untuk pestisida dalam rumah tangga sejak awal tahun 2004. Sumber Republika Online. Jika dilihat menurut UUD, PT Megasari Makmur sudah melanggar beberapa pasal. Yang pertama, pasal 4, hak konsumen adalah ayat 1, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Ayat ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. PT Megasari tidak pernah memberi peringatan kepada konsumennya tentang adanya zat-zat berbahaya di dalam produk mereka. Akibatnya, kesehatan konsumen dibahayakan dengan alasan mengurangi biaya produksi HEAT. Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah ayat 2, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. PT Megasari tidak pernah memberi indikasi penggunaan pada produk mereka, di mana seharusnya apabila sebuah kamar disemprot dengan pestisida, harus dibiarkan selama setengah jam sebelum boleh dimasuki lagi. Pasal 8, ayat 1, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. PT Megasari tetap meluncurkan produk mereka walaupun produk HEAT tersebut tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku bagi barang tersebut. Seharusnya produk HEAT tersebut sudah ditarik dari peredaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi mereka tetap menjualnya walaupun sudah ada korban dari produknya. Pasal 19 ayat 1,
Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ayat 2, ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang dan atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3, pemberian ganti rugi dilaksanakan dengan tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Menurut pasal tersebut, PT Megarsari harus memberikan ganti rugi kepada konsumen setelah merugikan para konsumen. Sekian materi dari etika produksi dan pemasaran yang dapat disampaikan. Dari paparan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu prinsip, nilai, dan norma yang menegaskan tentang benar atau salah. Sedangkan produksi yaitu suatu kegiatan menghasilkan barang serta menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Sehingga etika produksi adalah seperangkat prinsip dan nilai yang menegaskan tentang benar salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau penambahan nilai guna barang. Etika pemasaran berkaitan dengan prinsip-prinsip moral di balik operasi dan regulasi pemasaran. Tanggung jawab sosial seorang manajer pemasaran meliputi pengembangan program pemasaran dan meningkatkan kesadaran dan penerimaan ide-ide dan praktik sosial. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat diterima oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.